Oke, kali ini kita akan ngebahas soal nomor 2 ya, kalau misalnya nomor 2 dari soal benda tegar yang dikasih ke gue lewat Fatir ya. Jadi gue akan ngebahas soal ini. Oke, kita lihat ya. Jadi ini soalnya soal keseimbangan benda tegar. Jadi ini sebenarnya udah gue bahas, cuma gue nggak spesifik nyebutin bahwa alfanya berapa, betanya. Gue nyebutin spesifik berapa alfanya tuh 60 derajat, 30 derajat kalau nggak salah. Jadi ini ada nilainya, tapi sekarang kan ini sudut di sini nih, itu kan nilainya alfa sama beta ya gak? Tapi kita tahu nih tangan alfa ya kan, tangan alfa itu sama dengan katanya 0,75. 0,75 itu bisa kita ubah jadi 3/4 ya. 3/4 gini, 3/4. Nah, gitu. Artinya apa? Artinya sinus alfa, ini kita pakai ilmu trigonometri biasa ya. Kita pakai ilmu trigonometri biasa yang udah dari kelas 10. Kita cari pakai sin demi gitu. Jadi kalian gambar segitiga dulu nih, Ini ada alfa ya kan? Ini ada alfa di sini nih. Kan tangan itu kan depan dibagi samping ya kan, berarti ini 3, ini 4. Kalau sin alfa apa? Kalau ini kan berarti kan siku-siku nih, Ini 5 kan? Pakai tipe Pitagoras. Ini 3, ini 4, berarti ini sin alfanya kan 3/5. 3/5. Berarti cos alfanya berapa? Cos alfanya 4/5 ya. Oke, udah dapat nih kita ininya, matematikanya. Terus kita mau nyari apa, sin beta sama cos beta nih, gimana caranya ya? Sin beta, cos beta. Sin beta, cos beta. Apa sih jawabannya sin beta sama cos beta? Apa nih nilainya? Berapa? Oke, ini kan alfa nih. Ini alfa, ini beta. Ini kan kita udah gambar nih segitiganya. Ini kan sini alfa nih. Ini siku-siku, berarti sini beta kan? Sini beta nih. Ya udah, dan kan nih, sin alfanya berapa, cos alfanya berapa. Kita cari dulu sin betanya berapa ya. Sin betanya itu kan berarti kan 4 dibagi 5 nih. Sini 4, sininya 5 kan. Depannya 4, miringnya 5. Kan sin itu kan depan dibagi miring ya kan. Berarti 4/5. Kalau cos alfanya apa? Berarti cos alfanya tuh cos betanya tuh 3/5 ya kan. Samping dibagi miring. Kayak gitu ya. Ini kalian mesti tahu dulu trigonometri yang kelas 10 baru bisa ngerjain soal ini. Oke, guys, sekarang ninjau nih, sigma fx 0, kan ini kan katanya kan bendanya setimbang ya. Bendanya itu nggak gerak. Berarti kan sigma fx-nya 0 ya kan, syaratnya apa? Sigma f-nya kan harus 0 kan, sigma fx maupun sigma fy. Sigma fx-nya 0. Terus jumlah total gaya di arah y atau sigma fy. Sigma itu kan artinya kan total ya. Sigma itu total, f itu gaya, y itu arahnya. Arah y. Arah y itu juga sama dengan 0 nih katanya. Harus sama dengan 0 juga kalau mau diem juga. Kita nggak usah ninjau torsinya ya, karena di sini nggak ada benda tegarnya. Ini sebenarnya bendanya partikel semua. Ini berarti kita yang udah gue pernah ajarin ya, pakai segitiga apa namanya ini, segitiga hayalan gitu ya. Segitiga siku-siku hayalan. Ini kan apa? Siku-siku ya. Terus ini kan alfa nih sini nih. Pasti kan di sini alfa. Di sini juga sama nih. Ini juga sama. Ini beta ya kan. Oke, dan nemu nih kita nih. Jadi gini, T1 ini alfa ya kan. Satu lagi nih T2. Sininya beta. Sudutnya beta ya, terhadap horizontal. Terus bawahnya ada 15. Oke, sekarang kita buat dulu nih. Ini kan berarti kan T1 cos alfa ya kan. Kesini T1 cos alfa. T1 cos alfa. Kita proyeksiin gitu. T1 cos alfa. Atasnya kan T1 sin alfa. T1 sin alfa. T1 sin alfa gitu ya. Ini juga sama nih, ini T2 sin alfa. T2 sin beta ya. T2 sin beta. Kita proyeksiin gitu ya gayanya. Jadi kita kan gayanya ini kan punya arah alfa terhadap sumbu X ya kan. Jadi kita proyeksiin ke arah X sama arah Y gitu. Jadi kita nanti supaya dapat sigma fx-nya berapa, sigma fy-nya berapa.
Ini T2 cos beta, ya kan? T2 cos beta. Ya udah, kita kan nemu nih. Ini kan gaya arah X, ya kan? T2 cos beta, T1 cos alpha. Arahnya ke kanan, satunya arahnya ke kiri. Berarti kan tinggal kita kurangin aja kan. Karena apa? Karena ini 0, karena jumlahnya 0 nih, maka jumlah ini kan nilai ini sama dengan nilai ini kan. Kalau A min B sama dengan 0, berarti kan A sama dengan B gitu kan ya. T1 cos alpha, T1 cos alpha sama dengan T2 cos beta. Ya kan? Ya udah deh, kalau habis itu kita pakai ini nih, kita masukin nih cos alpha-nya berapa. Kan ada, ini kan cos alpha nih. Kita masukin nilainya segini. Cos beta juga sama, cos betanya kan segini juga nilainya nih. Ini kan cos beta nih nilainya. Itu udah berarti kan T1 kali 4/5. T1 dikali 4/5 sama dengan T2 dikali 3/5. Ya udah deh, 5-nya tinggal kita habisin ya, 5-nya. Kita coret 5-nya. Berarti kan 4T1 sama dengan apa? 4T1 sama dengan 3T2 ya kan? 3T2 katanya. Oke ya. Ini persamaan satu nih. Kita dapat hubungannya antara nilai T1 sama T2 ya kan? Ini kan kita mau cari nilai T1 sama T2-nya nih, ya kan? Berapakah T1-nya? Berapakah T2-nya? Atau tegangan kali 2 sama tegangan kali 1, ya kan? Berapa nilainya tuh? Sekarang kita hapus-hapus dulu ya. Kita hapus-hapus dulu nih ininya. Kita hapus-hapus dulu biar dapat sigma FV-nya berapa. Hapus semua ya. Oke. Sekarang kita cari kita pakai sigma FY-nya nih. Kita cari pakai sigma FY-nya. Ini kan udah sigma fx nih. Ini kan sigma fx sama dengan 0 kan. Sigma fx sama dengan 0. Jadi total gaya arah x itu sama dengan 0 gitu. Sekarang kita cari total gaya arah y ya. Sigma fy sama dengan 0. Gitu ya. Ya udah deh kalau gitu ini kan ada nih T1 sin alpha, T2 sin beta dikurangi 15 ya kan. Jadi kan arahnya ke atas. T1 sin alpha sama T2 sin beta kan arahnya kan ke atas nih. Berarti kan dia plus. Bawahnya kan minus kan? Iya enggak? Oke, T1 sin alpha plus apa? T2 sin beta. T2 sin beta sama dengan min 15 sama dengan 0 kan? Min 15 sama dengan 0. Udah deh kita masukin nih sin alpha sama sin betanya. Berarti kan T1 dikali apa? T1 dikali 3/5 ditambah T2 dikali sama 4/5 ya kan? T2 kali 4/5 sama dengan 15 gitu kan katanya. Ya udah kita kali 15 semuanya, kita kali 15 ya. Kita kali sama 15. Kita kali 15, ini kita hapus dulu ya. Sigma F-nya sama sigma Fx-nya. Oke, udah kita ini lagi. Berarti kan 3T1. Kalau kali 5 kan ininya 5-nya habis nih, 5-nya habis. Ini kan dikali 5 gitu kan ya enggak? Oke. 3T1 tambah 4T2 sama dengan berapa tuh? 15 kali 5 kan 75 ya. 75. Nah, kita masukin deh. Katanya kan 4T1 sama dengan 3T2 tuh katanya. 4T1 sama dengan 3T2. Berarti kita mau cari T1 atau T2-nya dulu nih? Kita cari ini dulu ya. Kita cari T1-nya dulu aja ya. T1 sama dengan nggak salah ya. Kalau mau cari T2, kalau mau cari T1 berarti T2-nya harus di ini. T2 sama dengan apa? Kita balik ya ini persamaannya. Jadi kita bagi 3 sini, kita bagi 3. Kita bagi 3. Coret ya. Jadi kan T2 itu sama dengan 4/3 T1. 4/3 T1 ya. 4/3 T1. Ya udah kita masukin deh T2-nya berapa. Berarti kan 3T1 tambah 4 dikali
4/3 T1, ya kan? Sama dengan 75 nih. Berarti kan ini jadinya apa nih? 3T1 tambah sama 16/3 T1 ya kan? 16/3 T1 sama dengan 75 katanya. Ya udah deh, ini kita tambahin ini kan karena kan sukunya sama sama T1. Jadi kita tambahin 16/3 itu 25/3 ya. 25/3 sama dengan 25/3 T1 sama dengan 75 katanya. Ya udah berarti kita dapat nih kan 75 bagi 25 kan ini kan jadinya kan 3 nih. 3. Berarti kan T1 sama dengan 9 gitu kan. T1 sama dengan 9. Kalau T1 9 berarti berapa T2-nya? Ya udah kita cari aja. 9 kali T1. Ini kan T1 9 nih, T1-nya 9 T1. 9 kali 4 sama dengan apa tuh? Sama dengan 3T2 ya kan? 3T2. Cari 3-nya ya. Jadi 3 sini 3. 3. Berarti kan T2-nya 12 ya kan? T2-nya 12. Nah, dapat ya nih nilainya. Dapat deh kita hasilnya ya. Nih, hasilnya segini nih. Oke. Siap ya. Oke, gue berhentiin recordernya, gue berhentiin ya. Mantap itu. Oh, ini dia. Kita stop.